Gue belum lama bahas buku berjudul Start With Why miliknya Simon Sinek. Kebetulan bahas salah satu chapter terkait dengan pengalaman si Simon Sinek sendiri di chapter 3 atau 4 ya gitu. Simon Sinek itu menulis menceritakan tentang dirinya, dan gue sambil juga nonton filmnya, dan dia mengatakan bahwa 16 tahun yang lalu gue seorang wirausahawan yang sudah cukup ya gitu, mengalami kecukupan dan kehidupannya udah enak, tapi dia itu dia tahu apa yang dia lakukan sebagai seorang wirausahawan. Dia tahu bagaimana dia harus bekerja sebagai seorang wirausahawan, tetapi dia ternyata merasa kehilangan why-nya, mengapa gue harus lakuin itu. Dan itu menjadi dia bergumul dengan dirinya sendiri. Why, kenapa gue harus lakuin ini gitu. Dia gak nemuin maknanya. Maka dia akhirnya menelusuri kembali perjalanan flashback gitu ya, melihat why-nya kenapa gue harus melakukan pekerjaan sebagai seorang pengusaha gitu. Karena dia nggak menemukan, mungkin kan nemuin kegairahan, dia bingung, dia resah, dia mungkin burn out dan segala macam, sehingga akhirnya dia menemukan rumus tentang why itu. Maka dia memulai sesuatu, ingin menginspirasi kepada banyak orang bahwa apapun yang lo lakukan, apapun yang perusahaan lakukan, apapun yang lo tekunin, itu harus bersumber dulu dari why-nya, bukan dari apa yang akan lo buat, lalu bagaimana dengan lo buat itu bisa dijawab. Tetapi pertanyaan dasarnya, mengapa lo lakuin gitu. Dan ini akhirnya membuat gue juga berefleksi, kenapa ya gue juga melakukan apa yang gue suka, yaitu menginspirasi orang untuk berbicara tentang keuangan gitu. Why, kenapa? Dasarnya itu harus kuat gitu. Why? Karena menurut Simon Sinek, kalau kita sampai tahu tentang why-nya, mengapa, maka apapun yang kita lakukan itu kita lakukan semuanya dengan passion, dan dengan sabar, dan dengan teguh, dan pastinya dengan passion. Nah, itu yang menjadi sebuah tantangan besar ya. Dan ketika kita tahu why-nya, itu membuat kita merasa puas, merasa kita punya dasar yang kuat ya, ibaratnya pijakan yang kuat dalam melakukan sesuatu, apapun itu kerjaan kita. Kalau lo sebagai driver Gojek, lo tahu why-nya. Kalau lo sebagai bos, lo tahu why-nya. Kalau lo sebagai pemilik perusahaan, lo tahu why-nya. Jadi why itu penting banget gitu. Selamat pagi guys. Saat gue pusing, gue biasanya minum kopi. Dan kalau naik kereta belum sempat makan pagi, gue suka beli kopi minuman kecil namanya Whiteside rasa kopi. Ini adalah white milk Australia yang rasanya unik banget. Kopinya tuh unik banget rasanya, dan gue nyaman banget. Konon katanya minuman ini sering habis di minimarket. Jadi gue udah survei juga, dan memang cepet banget habisnya dibandingkan teman-temannya gitu. Jadi link gue taruh di bawah. Lo cobain minuman ini, dan gak usah dengerin banyak omongan gue. Lo cobain aja rasanya. Semoga lo cocok, dan ini bisa menemani lo saat lo lagi gak sempat makan pagi. Selamat mencoba. Nah, jadi gue lanjut ya. Karena Simon Sinek ini membicarakan juga tentang why-nya, yang sebenarnya ini
terletak ada di pusat limbic brain ya. Kalau seseorang udah tahu why-nya, biasanya sih itu udah jadi passionnya. Dan ini gambaran dari limbic brain, dimana di sana itu segala emosi, perasaan udah lebih menetap ya, dan sangat mempengaruhi kuat secara dibandingkan logika dan memakai bahasa ya. Jadi kalau udah emosinya udah masuk, feelingnya udah masuk, udah cucok banget gitu, udah nggak akan mudah gitu. Ibaratnya sama aja kayak orang yang udah nyaman, ngerasa nyaman, pokoknya naik mobil merek tertentu, udah dia akan pakai gitu. Sama kayak orang lagi pakai laptopnya kalau ditanya enakan kerenan mana, Axio apa MacBook, ya bangga MacBook lah. Kenapa ditanya? Ya bangga aja gitu. Ya karena di sana ada nilai value yang sudah tertanam gitu ya. Lalu pesan apa yang kita dapat tarik dari pemikiran Start with Why ini ya, si Simon Sinek, terkait dengan limbic brain dan apapun segala sesuatu itu harus ditanyakan oleh why-nya. Why itu akan menjadi dasar kenapa kita melakukan sesuatu. Apapun itu. Ketika seseorang udah biasa rajin nabung, memang dasarnya suka investasi, mau dia mau kaya mau miskin ya dia akan ngelakuin hal yang sama. Itu akan kuat gitu. Apakah bisa berubah? Bisa gitu. Tetapi kalau sesuatu yang udah sampai feeling secara emosi, secara pengalaman hidup, udah udah ngebatin banget, dah pasti kalau dia biasa nabung, berinvestasi, itu pasti udah jadi passionnya gitu. Sedangkan kalau orang yang tidak terbiasa ya nggak akan terbiasa, walaupun misalnya dia kaya terus kemudian jadi borosin duit, ya itu karena akarnya tadi ya, karena pemahamannya belum sampai, why-nya belum sampai dalam. Kenapa orang harus menyimpan uang, berinvestasi, apakah ya gitu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam dari gue, Lembu Tambun.